Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, selamat datang Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Berapa banyak kita percaya saat ini ada berkat Tuhan, rahmat Tuhan dan kasih setia Tuhan yang baru, yang rindu dicurahkan buat setiap kita. Amin. Yang percaya lambaikan tangan kita sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Buka hati kita bersama-sama. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. You put your love on the line to bear the weight of sin that was mine. Washing my rivers of love into the sea, your infinite love. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, greatest of all romance, love of God, my Savior. Oh, Jesus, my Savior. Come on, everybody sing. Mercy rose, mercy rose, hurricane wind. Who is love? Lay this to my sin. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in your love forever alone. With all I am, in your grace I stand, greatest of all romance, love of God, my Savior. Oh, Jesus. Dalam hadirat Tuhan saja kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. To the one, come on, sing. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing for. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. I sing forever, Lord Jesus. Come on, lift up your hands and say, with arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in your love, Lord. With all I am, in your grace I stand, greatest of all romance,
Engkau menerima kami apa adanya. Bahkan Engkau memeluk kami di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu. Kasih Yesus yang menebus setiap kami. Berapa banyak kita bersyukur karena kita dikasihi, kita dicintai oleh Tuhan. Buka kedua tangan kita mari sembah, bersyukur buat kasih-Nya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Your love is better than mine. I love you Lord, I love you Lord. I love you Lord, I love you Lord. Dari depan sampai dengan ke belakang, dan yang menyaksikan secara online, Engkau melawat, memenuhi setiap kami umat-Mu. Jesus, we worship you, Lord. You are the Lord. Jesus, you are the one for me. Kasih-Mu itu menyelamatkan setiap kami. Kasih-Mu itu menebus setiap kami, memberikan hidup yang baru. Kami tidak lagi terbelenggu oleh dosa. Karena Engkau telah menebus, menyelamatkan setiap kami oleh karena kasih-Mu yang sempurna. Yesus Kristus Tuhan, kami dilayakkan untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap bersuka cita. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap bersuka cita bersama berkata, amin. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Mari bersuka cita bersama, sebab kita punya Tuhan yang baik. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Engkau dipelihara oleh Tuhan. Amin. Yesus, nyanyikan bersama. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ku rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ku naikkan syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, Dia mengasihi kita selaku mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Dia melimpahkan kasih setia-Nya buat setiap kita, memelihara dan menjamin hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur.
Tangan di atas sama-sama saudaraku. Allah yang mengasihiku. Harapku, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang mengasihiku. Umat yang dikasihi Tuhan, lambaikan tangan kita. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Allah yang mengasihi. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Haleluya. Yang percaya kita dikasihi itu oleh Tuhan, lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan jauh lebih meriah buat Yesus. Hey. Kami memuji Engkau, bersuka cita karena-Mu Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, amin. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan yang besar, ada lawatan besar, membakar hati, bakar hati yang menyembah. Kami siap, ya kau. Come on and sing. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan engkau lakukan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan engkau lakukan. Serukan, woo! Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Are you ready, guys? Kami siap, ya kan? Everybody shout! Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, say! Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan engkau lakukan. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang hebat dan dahsyat, tidak terkalahkan oleh siapapun juga. Amin. Yang percaya tepuk tangan sama-sama. Hey. Yang siap terima lawatan Tuhan, katakan kami siap. Kami siap, ya katakanlah. Kami siap, ya katakanlah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Lawat setiap umat-Mu yang hadir Tuhan. Mari melompat bersama. Jump! Ada sukacita, kekuatan yang baru dari Tuhan kita. Serukan bersama. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat. Serukan bersama. Bumbu dahsyat lawatan tercurah.
meriah buat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk kembali saudaraku yang terkasih. Shalom saudara, saya KJ Manuela. Senang dapat hadir menjumpai saudara untuk menyampaikan informasi serta kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Encounter Night Rabu 3 Mei pukul 19 bertempat di NDC Baywalk. NDC Women pada 4 Mei diliburkan. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Pendaftaran discipleship class telah dibuka. Kelas dilaksanakan secara onsite dan online. Pendaftaran dan info selengkapnya melalui NDC app di menu NDC Class. Pendaftaran terakhir pada 7 Mei. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kabar gembira, NDC kembali mengadakan perjalanan rohani ke Israel dan Mesir dengan pembimbing rohani Pastor Joshua Husada. Selama 11 hari, kita akan mengunjungi tempat-tempat semasa Yesus hidup dan membuat mujizat. Informasi NDC Holy Land Journey dapat menghubungi Bapak Stephen dan Ibu Yani. Sistem penggembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui CORE. Saya berjemaat di NDC sudah lumayan lama dan bergabung di CORE dari tahun 2014. Tanpa basa-basi, saya bisa bilang CORE ini adalah tempat saya diproses menjadi lebih baik. Ketika saya di posisi terendah dalam hidup saya, justru keluarga CORE adalah yang paling duluan step up. Jika sekarang saya dipercaya menjadi CORE fasilitator, kebaikan yang pernah saya dapatkan, saya kembalikan kepada orang-orang yang saya layani. Di dalam CORE, saya menyadari satu hal, bahwa terkadang yang orang butuhkan hanyalah didengar, dimengerti, menjadi tempat aman mereka bersandar, dan menumpahkan unek-unek. Jadi makna kasih Kristus terasa lebih real dalam hidup saya. Bergabunglah di CORE sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join CORE. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu lebih lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau. Umat Tuhan, angkat suaramu. Ku sembah hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan.
bersama. Tak terselami, tak terselami pikiranmu, dan tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau. Saya ajak kita bangkit berdiri kembali saudaraku. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Oh, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Dia tidak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sungguh kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada pribadi yang mengasihi kita seperti kasih Tuhan. Mari angkat hati bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Raja di atas segala raja, penguasa atas segalanya. Kami datang ke hadapan-Mu dan bersyukur buat darah-Mu yang telah menyucikan, menguduskan, membenarkan setiap kami. Dan kami datang rindu mau ketemu Tuhan, bukan sekedar ibadah biasa, tapi biarlah disebut ibadah perjumpaan pribadi dengan Engkau. Karena kami tahu ketika kami berjumpa dengan firman-Mu, akan ada pengubahan yang luar biasa dikerjakan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan Raja kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Silakan saudara duduk. Shalom semuanya. Haleluya. Senang jumpa lagi dengan saudara. Saya ini kali ibadah keempat di hari ini. Ibadah pertama saya bersama istri saya sharing tentang bagaimana cinta itu bisa dibunuh. How to kill love, ya. Lalu hari ibadah kedua saya sharing dulu bagaimana kita bisa mengalami cinta yang Paul, itu bahasa Ibraninya ya. Bukan cuma gaspol, tapi I love you Paul gitu ya. Ibadah ketiga saya sharing tentang kingdom of grace. Betapa pentingnya anugerah buat setiap kita. Dan bukan sekedar untuk bermain-main dengan kehidupan kekristenan. Tapi anugerah akan memampukan kita berjalan dalam keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan ibadah keempat ini, kalau saudara suka judul, saya akan sharing tentang kingdom prayer. Bagaimana doa dengan wawasan kerajaan itu harus ada pada setiap kita. Kenapa kok ada embel-embel kingdom segala? Karena yang saya akan ajarkan kepada saudara ini berbeda dengan doa-doa yang bersifat agamawi. Sangat berbeda sekali.
Bahkan saya harus beritahu kepada saudara, gereja setan pun sekarang berdoa loh. Gereja setan, penganut gereja setan lagi puasa mereka. Bahkan mereka puasa untuk 3 poin. Pertama, mereka puasa supaya banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Lucifer menggenapinya rupanya. Dan ada banyak hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Yang kedua, mereka berpuasa supaya apa? Supaya banyak keluarga-keluarga Kristen berantem, bercerai. Dan kalau sudah ke Amerika, daerah Bible Belt yang disebut daerah kekristenan itu, banyak mereka terjadi perceraian. Kasusnya meninggi saudaraku. Dan yang ketiga mereka berdoa supaya apa? Supaya, nah ini dia. Banyak pengusaha-pengusaha Kristen mengalami kegagalan dalam bisnis sampai kebangkrutan. Supaya apa? Tidak bisa berpartisipasi langsung dalam perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Saudaraku dikasih Tuhan, gereja setan berdoa. Tapi banyak anak Tuhan gak berdoa. Mereka berkata, oh berdoa saya Pak, kapan? 3 kali makan. Apaan? Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Yang saya masukkan bukan itu saudaraku. Saya punya gaya hidup berdoa. Ada terhubung dengan pusat kerajaan sorga di sana. Nah saudaraku, jadi ada bedanya. Kalau doa yang pada umumnya itu seringkali kita itu datang dengan list doa permintaan kepada Tuhan. Tapi doa dalam wawasan kerajaan itu sesungguhnya adalah kita yang membawa diri kita, menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Lalu kita berdoa. Nah, Yesus Kristus adalah pendoa yang luar biasa. Kalau Yesus saja berdoa, apalagi kita. Kecuali saudara merasa lebih sakti dari Tuhan Yesus, silakan. Tidak usah berdoa. Ada yang merasa lebih sakti daripada Tuhan, tolong angkat tangan. Silakan gantikan saya di sini. Saudaraku, Tuhan Yesus itu berdoa loh. Dia datang dalam 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi dalam kemanusiaan 100% dia berdoa dengan teratur. Tiap pagi dia bangun pagi dan dia memulai segala sesuatunya. Makanya murid yang lihat ini buat Tuhan doa itu jadi atraktif. Menarik sekali. Sampai muridnya begini. Padahal muridnya udah biasa lihat Tuhan buat mujizat tuh. Tuhan buat apa saja, orang buta melihat, lumpuh berjalan semuanya. Keren kan? Kalau saya seandainya hidup pada waktu itu, saya akan ngomong, tolong dong ajarin gimana sih tumpang tangan supaya orang mati bangkit dan sebagainya. Tapi justru murid-murid Yesus bertanya begini, Tuhan ajari dong bagaimana kami berdoa. Kenapa saudaraku? Murid-muridnya telah melihat bahwa ketika Yesus berdoa, mereka melihat bahwa sumber kuasa, mereka melihat bahwa Yesus itu menyatakan kuasa yang luar biasa. Semua bersumber dimulai ketika dia bergaul karib dengan Bapa Surgawi lewat doa-doanya. Itu menjadi energi yang kuat saudaraku. Lalu dia bergerak dalam pelayanan dengan manifestasi kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Jadi Yesus berdoa, maka kita layak dan pantas dan sudah seharusnya hidup di dalam doa. Boleh katakan kiri kanan saudara, kalau Yesus berdoa, apalagi lo gitu ya. Bilang satunya, jangan lihat saya terus, curiga saya ntar. Saudaraku, nah, saya akan ini sedikit pengajaran ya Pak Joshua, sedikit aja. Gini, we have to know the first word, the law of first mention in the Bible. Kita mesti tahu persis apa yang disebut dengan hukum pertama disebutkan di dalam Alkitab. Begini saya jelaskan. Apakah the law of first mention, hukum pertama kali disebutkan, itu adalah begini. Satu kata, kapan pertama kali kata itu disebutkan di Alkitab, itu harus diteropong baik-baik. Mesti diamati baik-baik supaya apa? Dalam penyebarannya dan pelaksanaannya di kemudian tidak terjadi deviasi, penyimpangan atau bahkan distorsi. Jadi kata awal itu penting. Nah, saya akan tunjukkan kapan pertama kali Alkitab menulis kata berdoa. Supaya nanti kita dalam perjalanan praktek selanjutnya nggak menyimpang dari awalnya. Dalam Kejadian pasal 20 ayat 6 sampai 7, itu di situ kita ketemukan kata berdoa, kata doa pertama kali. Peristiwa kapan? Peristiwa ketika Abraham dengan istrinya Sarah, suami istri ini, mereka pergi ke Mesir, lalu mereka ngapain saudaraku? Ketemu dengan Raja Abimelek di sana, dan mereka rupanya Abraham gak ngakuin dia sebagai istrinya si Sarah. Karena takut ntar dibunuh. Makanya dibilang ini saudaraku. Oh saudaraku, rajanya ngeliat. Aha, cantik sekali wanita yang satu ini. Lalu kemudian yang terjadi raja yang ngapain? Jatuh cinta
berjuta rasanya. Dipandang, dibelai, amboi rasanya. Raja jatuh cinta. Padahal kalau saudara pelajari ini, Pak Joshua pasti tahu ini. Usianya perempuan ini udah 70 tahun ke atas. Emak-emak, opung, mbah, grandma. Tapi tampilannya, wow, cantik saudaraku ya. Lalu kemudian dia karena dia cinta tulus nih, murni cintanya, jatuh cinta. Ih, cantik sekali wanita ini. Wow, lalu kemudian dia berniat menikahinya. Boleh kan? Boleh. Karena dibilang saudara, padahal bohong kan Abraham. Dan sesudah itu malam hari dia tidur, dia dapat mimpi si raja ini. Singkatnya gini, kalau kamu nikahin perempuan itu, habis loh. Seisi rumahmu, seisi istanamu. Loh Tuhan, saya kan tulus hati cinta sama dia. Ya bukan itu suaminya. Minta doa sama suaminya. Supaya kamu gak ada masalah dengan kehidupanmu. Minta doa. Nah disitulah kata doa. Bahasa Ibraninya palal. Kata pertama palal itu begini. Palal ini adalah artinya begini. Bukan sekedar minta-minta sama Tuhan. Palal itu doa. Artinya apa? Memutuskan bersama Tuhan. Jadi doa itu sebetulnya bukan sekedar meminta-minta. Doa itu sebetulnya kita dapat kasih karunia Tuhan. Memutuskan bersama dengan Tuhan. Supaya kehendak Tuhan itu dapat dieksekusi di planet bumi ini melalui doa kita. Tolong saudara perhatikan ini ya. Ini awalnya loh ya pengertian doa. Supaya nanti gak melenceng terus maunya kita minta terus. Ada waktu untuk meminta tapi dengar baik-baik. Aslinya doa yang Tuhan maksudkan itu kamu bersama Tuhan memutuskan bersama. Ini keren saudara. Siapa kita kok diajak memutuskan bersama? Next slide. Ada seorang yang bernama John Wesley. Dia pernah berkata begini. Without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Setuju gak saudara? Tapi tanpa kita Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Maaf ya. Maaf. Saudara dibutuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan udah kadung sejak dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Waktu menciptakan manusia. Dulu pengelolaan bumi beserta dengan isinya itu urusan Tuhan sendiri. Tapi waktu dia ciptakan manusia. Dia melakukan apa yang disebut delegation of authority. Pelimpahan wewenang. Sekarang kalau saya buat orang Jakarta. Lu punya urusannya. Gua kasih lu kepercayaan kuasa sekarang. Urusin bumi beserta isinya. Manusia dijadikan partnernya. Rekan sekerja Tuhan. Untuk pengelolaan bumi beserta dengan isinya. Makanya saudaraku. Tuhan tidak mungkin menarik firman-Nya. Saya selalu suka katakan ini. God cannot violate his word. Tuhan tidak mungkin bisa membatalkan firman-Nya. Jadi kalau dia udah kadung berikan tongkat estafet serah terima pengelolaan. Dia gak akan tarik. Dia udah kadung berfirman. Maafkan kalau saya pakai bahasa ini. Tuhan bahkan sudah terjebak oleh firman-Nya. Dan dia gak mungkin rubah itu. Itulah Tuhan kita. Pemegang perjanjian. Makanya disebut the covenant keeper. Pemegang perjanjian. Ya. Terus saudaraku dikasih Tuhan. Saya kasih contoh. Jadi dalam Matius pasal 16 ayat 19. Tuhan Yesus pernah mengajar begini. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dengar saudara, doa dalam perspektif kerajaan Allah sesungguhnya sorga menunggu keputusan bumi. Saya tidak mendengar kata amin. Amin ada datang gak ya? Sorga nunggu ini. Bumi ada sesuatu gak yang diminta sama bumi ini yang bisa bersepakat sama Tuhan? Sorga nungguin. Kalau bumi gak bikin apa-apa, ya udah gua gak bikin apa-apa. Makanya John Wesley bilang, tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Tapi tanpa manusia, Tuhan juga gak akan melakukan sesuatu. Nih kasih contoh ya. Oke, Anda tahu cerita Musa di Mesir?
Musa itu disuruh Tuhan mimpin kurang lebih 3 juta orang. Pindah para budak ini dari Mesir ke tanah perjanjian. Waktu disuruh Tuhan pergi ke sana, mereka telah melewati mujizat-mujizat sampai tulah ke-10 lewat. Tulah terakhir anak Fir'aun dan segala anak sulung Mesir plus binatang yang mati semua. Ingat itu? Oke. Nah, karena Israel daerah Goshen dilindungi oleh Tuhan, lalu Fir'aun sadar. Lalu Fir'aun melepaskan orang Israel pergi. Oke deh, kalian pergi tinggalkan Mesir ini. Begitu orang Israel pergi, saudaraku, Fir'aun baru sadar. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh astaga. Bodoh amat gua ngepasin mereka. Enak aja. Kok mereka ini budak-budak? Hah? Toh anakku udah mati. Ya udah deh. Lalu apa yang terjadi? Kejar mereka. Dia bawa pasukan kereta berkudanya. Itu pasukan tentara terkuat di dunia saat itu. Mengejar orang Israel yang gak biasa perang itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketika orang Israel sudah sampai di tepi Laut Teberau, Laut Merah itu. Dan mereka lihat ke belakang. Astaga, apa yang nungguin saya. Dan mereka lihat, astaga, gitu. Apa yang sedang terjadi? Mereka ketakutan karena apa? Pasukan Fir'aun datang lengkap dengan persenjataannya. Terus mau ke sana nggak bisa, laut nih. Dengar saudara. Apakah saudara lihat di Alkitab, kalau saudara baca kitab Keluaran tersebut. Lalu ada suara dari surga begini. Hai hambaku Israel. Tenanglah. Aku pembebas kalian. Lalu boom. Boom boom. Laut terbelah menjadi 2. Apakah begitu? Kapan laut terbelah menjadi 2? Yes. Waktu Musa angkat tongkatnya. Sorga nunggu keputusan bumi. Sorga nunggu aba-aba dari bumi. Musa angkat tongkat. Dan Musa ulurkan. Terbukalah. Sorga berkata, siap. Sorga putuskan, yes. Komando dari bumi. Sepakat. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Lalu dari atas. Angin kencang datang dan sungai terbelah jadi 2. Wow, spektakuler pemandangannya. Saya bayangkan itulah konsep SeaWorld kali pertama. Kamu masuk Ancol, SeaWorld bayar. Kaca. Di sana langsung dinding air, men. Saya bayangkan orang tua gemetaran. Karena tahu dikejar Fir'aun. Anak-anak, hei papa asin papa. Ikan apa papa? Hiu sayang. Hiu apa? Ini apa pak? Ikan merah sayang, kakap merah. Nah, aku bercanda. Supaya mereka nggak ngantuk. Saudara. Dan lalu sampailah mereka di seberang Laut Teberau. Tahu kisahnya, ingat ya? Tahu nggak sih saudara? Makanya baca Alkitab. Oke. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fir'aun nyusul nih. Fir'aun juga, loh kok bisa ya? Dia tapi nggak peduli. Loh kok bisa laut terbelah ya? Yang penting gue sampai mereka. Dan dia masuk ke sana. Dan orang Israel lihat ke belakang. Fir'aun masuk juga ke tanah yang kering itu. Dan mereka pun ketakutan lagi. Apakah tiba-tiba terdengar suara dari surga? Hai hambaku Musa dan Israel. Tenanglah, aku tidak pernah bekerja separuh-separuh. Kalau aku sudah membukanya, aku pula yang akan menutupnya. Horasbah. Apa yang terjadi saudaraku? Apakah ada seperti itu tiba-tiba laut tertutup sendiri? Saudara ini baca Alkitab gak sih saudara? Oh jamaah, mereka jamaah. Nanti ada perintah dari gereja ini Bible reading. Mesti baca Alkitab.
Jangan baca primbon terus. Yang dicari Sagittarius, Virgo. Virgo jodoh sama apa? Cancer. Kok akhirnya kenapa? Kanker. Gimana sih? Tidak kan? Laut tidak ketutup sendirian kan? Kapan laut bisa tertutup? Waktu kapan? Ini teman saya ada di sini. Lama enggak ketemu ternyata ada di sini. Sudah pindah gereja rupanya. Ya. Enggak, saya bercanda. Kayak ya. Gimana Pak Yefta? Hah? Ya. Jadi Musa harus angkat tongkat lagi. Lalu Musa ulurkan ke arah laut yang kering tadi. Dan kemudian dari sorga berkata, Asia. Tertutup kembali. Mari saya beritahu saudara. Doa yang saya masukkan ini. Inilah dia yang disebut doa kerajaan. Sorga menunggu keputusan bumi. Saudara harus bersepakat lebih dulu. Dan ketika saudara bersepakat dengan Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Doamu pasti akan dijawab. Doamu penuh dengan kuasa. Haleluya. Nah, saudara aku dikasih Tuhan, di sini saya akan jelaskan lebih jauh lagi. Tuhan menjadikan manusia partnernya sekarang. Tapi next slide, orientasi doa agama. Nah ini, agama mengajarkan bahwa manusia berdoa untuk kebutuhan manusia. Tapi orientasi doa kerajaan Allah, kingdom prayer, beyond your needs, lebih melampaui apa yang disebut segala keperluan dan kebutuhanmu. Doa itu saudaraku bukan supaya kebutuhan kita dipenuhi atau memaksa Tuhan dengan daftar list kita, permintaan kita supaya doa kita dijawab. Bedanya di mana? Ini bedanya di sini. Doa dengan wawasan kerajaan, perspektif kerajaan itu justru begini. Apalagi ditambah puasa misalnya. Kita berdoa, kita berpuasa bukan supaya Tuhan maksain Tuhan mengikuti kehendak kita, menjawab, mengabulkan doa-doa kita. Tapi sebetulnya doa yang benar dalam perspektif kerajaan Allah adalah ketika kita berdoa, kita berpuasa, kita sedang membawa diri kita untuk menyelaraskan diri kita, kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita seperti yang Tuhan mau. Ngerti bedanya? Kalau tadi yang di sini doa umum, doa seperti yang kita mau tok saja. Tapi kingdom perspektif, doa dan wawasan kerajaan dengan berdoa justru berpuasa bahkan kita sedang menyelaraskan diri untuk kita sesuaikan hidup kita, kehendak kita, kemauan kita dengan kehendak Tuhan. Dan itulah doa yang selaras dengan kehendaknya. Dan itu pasti besar kuasanya. Yang percaya katakan. Begini. Banyak orang pakai Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 tuh banyak dikutip ayat B-nya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya betul, tapi belum lengkap. Mereka tidak ingat untuk baca ayat 16a. 16a begini. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi harus ada keterbukaan, pengakuan. Entah kepada suami, kepada istri. Entah kepada jemaat, kepada gembala ketua kornya. Entah kita kepada jemaat, kepada otoritas rohani yang Tuhan percayakan. Harus ada. Saling mengaku dosamu baru saling mendoakan. Dikatakan begini, supaya kamu sembuh. Nah kalau sudah sembuh, gak ada kepahitan, gak menyimpan dendam, karena sudah ngakui kesalahan, gak tinggal di dalam dosa, gak bergaul dengan dosa, karena udah diselesaikan tadi dengan tahap tadi, baru akibatnya apa? Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara ngerti maksud saya? Ini prinsip kerajaan. Jadi beres dulu. Begitu kita ikuti kemauan Tuhan. Mengaku dosa. Saling mendoakan. Sembuh.
Baru saudaraku kita melangkah dalam perspektif kerajaan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa itu penting. Anak muda dengar ya, termasuk mau pingin pasangan hidup harus didoakan. Jangan cuma sekedar, ih gantengnya. Ih cakepnya. Ih matanya, kamu cantik deh. Tuh cewek juga, kamu ganteng. Terus apa lagi? Kamu suka aku kenapa? Matamu sayang. Mata gue kenapa? Mata pencaharianmu sayang. Nggak ada di sini, itu paling banyak cewek di kutub utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan gang buntu. Aku bercanda kok, bukan, aku nggak bilang gitu. Aku terpesona dengan pribadimu. Pribadi gue, emangnya kenapa? Mobil pribadi lo, rumah pribadi lo, deposito pribadi lo. Semua yang berbicara aset pribadimu. Nah, itu tidak ada di sini. Kutub utara, bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan, gang buntu. Kita ini seringkali memaksa kehendak kita. Ketika saya jatuh cinta, saya dulu ini begini Pak Joshua. Saya ini walaupun pendek gini laku juga. Ketinggian saya sejak SMP, SMA, kuliah sampai hari ini tidak berubah. 158 cm saja. Tapi dulunya ini six pack. Kenyataan sekarang one big pack. And also the whole pack. Ya. Jadi waktu saya belum bertobat, saya kecil gini laku juga. Kenapa saya gak habis pikir ada cewek suka-suka sama saya. Bahkan sebelum bertobat tuh ceritanya, saya bisa memacari 2 cewek sekaligus tanpa satu sama lain bisa tahu. Enggak perlu tepuk tangan, itu bukan contoh yang baik. Saya sedang memberitahu kehidupan lama saya seperti itu. Sehingga gini, saya belum selesai cerita. Jadi rupanya saya itu dulu kalau senang sama cewek, saya lihat mata ketemu mata, saya lihat ada sinyal yang bagus dari dia, gak lama saya tembak dia. Duor, bukan, maksudnya saya ungkapkan cinta saya. Wih diterima. Lalu jalanlah sama dia. Nah begitu saya bertobat, saya langsung berubah, termasuk untuk jatuh cinta kepada perempuan pun. Sekarang saya gak ikuti sekedar perasaan saya bawa dalam doa. Itu bedanya. Ya, jangan kayak beberapa orang, Tuhan aku berdoa. Kalau cewek yang biasanya ke gereja yang sering ketemu sama aku, dia pakai baju kuning, aku kuning dan dia kuning. Oh, itu tanda daripadamu Tuhan. Saudara datang, ternyata dia pakai baju kuning. Saudara berkata, terima kasih Tuhan. Bukan seperti itu. Karena cewek itu kenapa? Baru ikut kampanye Golkar. Belum tentu. Jadi saudara mesti. Lalu saya berdoa. Betul saya. Jadi setelah saya bertobat itu saya aku masih still normal man. Aku masih laki-laki biasa. Ya, walaupun sudah basah roh ya tetap aku laki-laki yang masih bisa jatuh cinta. Tapi setiap kali saya jatuh suka sama cewek, sekarang saya bawa dalam doa. Dan saya berdoa begini, Tuhan, kalau ini memang dari Engkau, tuntun langkah saya. Semakin saya doakan tiap hari, perasaan saya kepada wanita itu malah menurun. Saya libatkan kerajaan sorga dong. Doa, urusan teman hidup itu bukan kayak ngitung kancing Robert, Anton, Johnny apa, bukan. Saudara hitung dengan ulang tahunnya, berapa ulang tahunnya dia atau tanggal ulang tahunnya dia. Keputusan. Lalu saya doakan, ada cewek lain lagi. Wah kali ini seiman, suaranya bagus, cantik, sepelayanan, kurang apa lagi. Saya lihat dia juga lihat saya, suka dia lihat gitu, dia tunduk. Gua tahu. Gue punya pengalaman lalu-lalu. Ada getaran terus. Gelombang elektromagnetik. Apa yang terjadi?
Saya doakan dong. Saya dalam doa. Apa yang terjadi? Begitu saya doakan, continue saya doakan tiap hari, perasaan itu menurun. Saya tahu ini bukan kehendak Tuhan. To cut the story short, saya ketemu seorang wanita yang teman-teman udah bilang, Ron sama Nancy aja. Enggak, Sekia. Beda 8 tahun di bawah saya. Anak kecil dia bilang, Sekia. Malah kalau saya ketemu dia, saya godain gini. Ada kodok, rokodok, di pinggir kali, rokodok, mencari mangsa, rokodok, setiap hari, rokodok, tahu kan? Itu masa kecilmu kan? Dia kecilannya nyanyi itu. Dan setelah itu saya godain gitu. Tapi saya suatu hari, jadi saya bukan jatuh cinta pada pandangan pertama. Satu kali dia lagi nari nih. Saya duduk di situ. Loh, saya sadar tiba-tiba tuh seperti di atas tuh ada malaikat itu yang bawa panah, saudaraku. Dia main tega. Orang Surabaya bilang, mak belas, saudaraku. Dari situ saudaraku, aku jadi suka ngeliatin ya. Terus saya doakan kan. Saya doakan tiap hari. Semakin saya doakan semakin menggebu-gebu. Gejolak cinta itu Pak. Sampai satu hari saya berteriak dalam doa. Tuhan saya jatuh cinta sama Nancy. Kata Roh Kudus berkata begini. Roni, dialah yang akan menjadi istrimu. To cut the story short. Sekarang dia sudah jadi istri saya dan 3 orang putra. Dan 1 cucu, hampir 2 cucu. Saudara, doa itu gini loh. Hiduplah dalam doa. Keputusan bisnis, berdoa. Selaraskan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana saya harus tahu kehendak Tuhan? Itu pertanyaan kan? Oke, kita lanjut langsung lompat beberapa slide mengingat waktu. Langsung keberanian percaya. Saya tunjukkan. Doamu pasti dijawab asal sesuai dengan kehendak Tuhan. So lihat tadi upaya saya menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Lihat ini. Kita baca ayat yang satu ini. Nanti dikira kalau udah baca Alkitab, nggak rohani. Baca 1 Yohanes 5 ayat 14 ya. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita apa? Meminta sesuatu kepadanya. Menurut apa? Kehendaknya. Jadi doamu walaupun kamu sampai keluar air liur, air mulut, air lidah, air mata, air hidung semuanya. Kalau nggak selaras dengan kehendak Tuhan, nggak akan dijawab sama Tuhan. Doamu hanya bisa dijawab. Ini undang-undang dasar kerajaan sorga. Alkitab firman. Itu hanya karena kalau selaras. Nah gimana bisa menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan? Kamu harus tahu firman dong. Makanya nanti ada himbauan di gereja. Bible reading. You have to know the word of God. Not only you have to know, but you must know the word of God. Because success is predictable. Karena sukses bisa diduga. Gimana kok bisa sukses bisa diduga? Karena Joshua 1 ayat 8-9 berkata, kalau kamu memperkatakan, merenungkan firman Tuhan siang malam, kamu akan dibuat bertindak hati-hati. Kamu akan berhasil. Kamu akan beruntung. Bukankah itu sukses? Bertindak hati-hati, berhasil, beruntung. Bukankah itu sukses? The real success from God. Halo. Orang tua dengerin. The more you know the word of God, the more you can teach your children. Semakin kamu tahu firman, semakin kamu tahu mengajar anak-anakmu dengan benar. The less you know the word of God, the less you teach. The word of God to your children. Semakin kamu kurang tahu firman, kamu tidak bisa ajar anakmu dengan benar. Halo. Saya banyak melayani anak-anak muda yang bahkan terlibat LGBT. Kenapa saudaraku? Sejak kecil papa mamanya tidak bekali dengan kebenaran. Diikuti tren dunia. Apalagi sekarang gelombang metaverse sedang terjadi. Dan pengaruh, saudara, orang metaverse
Itu saya tidak anti gereja metaverse ya. Tapi hati-hati loh, metaverse itu ada tontonan-tontonan yang berdarah-darah, lalu ada pemerkosaan di situ. Nah kalau kita nggak saring anak-anak kita, oh metaverse, oh asik ya kemajuan zaman. Nah loh dia lihat sendiri, pemerkosaan seperti itu. Dan itu ditunjukkan. Saudaraku, jadi pertama, ketahui banyak firman Tuhan. Sepi pak. Oh parah ini pak. Bingung ya aku. Terus kasih tak lanjut mari pak, mandek ya pak. Ya apa enak ya pak. Kami sedang berdialog dalam bahasa yang lain sebenarnya. Saya punya disiplin firman, tahu gitu loh. Jangan cuma tahu pergerakan bunga bank ataupun kurs mata uang, forex. Tahu firman. Yesus berkata Yohanes 8 ayat 32. Barang siapa mengetahui kebenaran, dengar ini, kebenaran akan memerdekakan dia. Urutannya apa? Tahu dulu pak baru merdeka. Kalau kamu nggak tahu, kamu nggak akan pernah merdeka. Mau merdeka, baca Alkitab. Tekuni, renungkan siang malam, praktekkan, merdeka hidupmu. Kamu jadi suci kudus. Kata kudus itu bahasa aslinya hagiasmos. Itu artinya dipisahkan dari dunia. Kalau dulu banyak orang ngajar cuma kudus itu dipisahkan dari dunia. Padahal masih ada kelanjutannya. Bukan cuma dipisahkan dari dunia, tapi dikhususkan bagi Allah. Dikhususkan bagi Tuhan itu dengan dipisahkan dari dunia. Bukan jadi pendeta seperti kami. Ini special calling. Kamu bisa bisnis, kamu bisa jadi wartawan, kamu jadi olahragawan, kamu bisa jadi politikus, jadi apapun yang Tuhan panggil dalam kehidupan saudara. Tapi saudara dipisahkan dari cara pola dunia itu. Karena saudara mengabdikan hidupmu, politikmu, uangmu, bisnismu, apa semuanya. Dikhususkan bagi kepentingannya. Why? Because He is the owner of all things. Dia pemilik dari segala sesuatu. Siapa ciptakan saudara? Tuhan kok. Kamu mau atur hidupmu sendiri? Memang Tuhan kasih kita free will, kehendak bebas. Dan Tuhan hormati kehendak bebas kita. Tapi betapa kita hidup dengan merdeka ketika kita tundukkan kehendak bebas kita. Mengikuti jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Saya garansi saudara, berhasil, beruntung, diberkati, bahagia, menyertai seumur hidupmu. Siapa yang ngomong ini? Firman Tuhan menjaminnya. Yang kedua, perbarui pikiran dong. Mulai latih pikiranmu ini, selaraskan dengan pikiran firman. Jangan biarkan rawang saudaraku, perzinahan, pornografi seringkali menguasai pikiran kita. Jangan biarin, latih sekarang supaya tunduk pikiran ini. Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Jadi saudaraku, latih sekarang, isi dengan apa? Filipi 4 ayat 8 mengajarkannya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau pikiran-pikiran yang porno, yang najis, gak usah saudara terusin. Saudara latih sekarang. Aku mau pikirin yang benar, aku mau pikirin firman, aku mau renungkan firman, aku mikirkan yang suci. Dilatih lama-lama jadi kebiasaan. Dari kebiasaan lama-lama jadi budaya. Tadi sore saya ajak nyanyi lagu ini. Kuciki. Semua ikuti saya dan saya akan tutup lewat doa ini, lewat lagu ini. Bangun tidur aku terus. Lebih keras adik-adik. Tidak lupa. Bagus sekali. Habis mandi aku tidur lah. Melanjutkan mimpi yang tak. Ada yang tadi pagi bangun tidur lalu mikir keras. Gua ngapain ya? Gua ngapain? Oh iya ya, sikat gigi mandi ada? Kalau ada kamu pasti stres bahkan depresi. Semua kita tahu bangun tidur pagi kita pasti akan sikat gigi mandi. Kenapa? Sejak kecil kita dilatih papa mama. Lalu jadi kebiasaan. Dan sekarang budaya, gak perlu mikir sikat gigi mandi. Dengar, ketika kamu dari sekarang latihan menguasai pikiranmu. Sesuai firman, lama-lama jadi biasa. Setelah kebiasaan, kamu latih terus, lama-lama jadi budaya. Akhirnya kamu menang. Ada godaan pornografi, kamu mudah menolak. Ada godaan kekayaan yang didapatkan dengan cara tidak benar, kamu gampang menolak. Sudah jadi budaya. Dan kamu hidup dalam kingdom culture, budaya kerajaan surga. Yang percaya berkata, atas nama bangsa Indonesia,
saya akhiri khotbah saya pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh ya, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebelum saya berdoa, tambah 1 menit aja. Satu kali saya bergumul untuk anak-anak masa depan, anak-anak saya. Saya seorang pendeta full time pastor. I have no business. Saya nggak berbisnis. Saya memang kerja di kantor akuntan publik sebelumnya. Dan saya putuskan semuanya saya menjadi hamba Tuhan full time. Digaji tiap bulan. Lalu anak-anak sudah bertumbuh. Dan saya berdoa untuk masa depan mereka. Tiba-tiba Roh Kudus sementara berdoa. Tuhan, bagaimana untuk anak-anakku? Roh Kudus bilang gini, urus sekolah anakmu ke luar negeri. Hah? Ke luar negeri? Aku pendeta. Tapi Roh Kudus ngomong, ketika saya berdoa, saya menyelaraskan diri saya, ikuti maunya Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Ini doa kerajaan. Urus sekolah anakmu ke luar negeri. Apa yang saya lakukan? Saya lompat dari tempat tidur, saya bangunkan anak saya yang pertama, David. Papa disuruh Tuhan, kasih sampaikan kamu, urus sekolahmu ke luar negeri. Langsung dia bangun. Oh gitu Pak ya, bangun, urus, searching komputer, internet. Dia searching. Anak saya pintar Pak. Kan Tuhan bilang urus sekolah anakmu ke luar negeri. Dia searching, dia pintar Pak. Dia pilih Amerika Pak. Timor Leste ya luar negeri, Malaysia luar negeri, Thailand ya luar negeri, Filipina ya luar negeri. Dia pilih yang jauh. Pak ada universitas bagus Pak, ada Pak di Seattle Pak, gini-gini. Berapa? Sekian ribu per term. Gak cukup. Tapi Tuhan sudah bilang, urus sekolah anakmu ke luar negeri. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya berdoa, Tuhan, kalau memang daripadamu, tolong Tuhan. Sekarang harus bayar TOEFL. Sekarang harus ini. Saudara saya ikuti. To cut the story short. Anak saya, sekarang yang saya sebutkan tadi, bukan cuma lulus S1 di Amerika, lulus S2 di Amerika Serikat. Dan dapat beasiswa. Lalu anak kedua juga gitu. Papa aku juga kepingin lupa ke Amerika. Saya berdoa, sudah, tidak ada jawaban. Ya udah aku nggak maksa. Saya kuliahkan dia di UPH. Ya kan? Tapi dia masih, Pak aku kepingin S2-nya Pak. Karena urusan psikologi itu Amerika. Saya doa lagi, tidak ada jawaban. Tahu enggak, satu kali saya mandi. Shower to shower. Lagi mandi gini saya ngomong, Tuhan anakku kepingin Tuhan ke luar negeri. Saya dengar suara di batin saya gini. Anakmu kan bukan cuma David. Sudah ngerti artinya? Berarti anak saya kedua ketiga juga. Tirsa dan Tevi. Amin Tuhan. Segera saya pakai handuk. Saya kasih itu Tirsa. Tirsa, Roh Kudus bilang. Kamu juga. Senengnya. Tapi kita berdoa. Supaya dapat uang TOEFL. Apa semuanya persen. Uang tiket apa semua. To cut the story short. Anak saya nomor 2. Lulus master di Amerika Serikat. Dapat beasiswa. Yang ketiga pun begitu. Sudah lulus S1. Dan saudaraku dapat beasiswa. Bahkan 3 anak saya lulus dengan the highest honor. GPA-nya 4. Nilainya A semuanya. Why? Prayer. Putusan di tanganmu. Kita berdoa. Hamba berhenti bicara. Tapi Rohmu terus bergerak Tuhan. Ingatkan kami bahwa Engkau tidak bisa dibatasi dengan uang kami. Engkau tidak bisa dibatasi dengan kemampuan kami manusia. Engkau tak terbatas. Bawa kami dalam dimensi ketidakterbatasan itu. Bawa umat-Mu mengerti ini Tuhan. Supaya mereka seperti Engkau ya Yesus. Hidup dalam doa. Walaupun Kau Tuhan, Engkau berdoa. Apalagi kami. Berkati pergumulan mereka hari-hari ini. Apa yang mereka rindukan, mimpikan. Tuhan tolong bawa mereka selaras, menyelaraskan hidup, menyelaraskan keinginan, menyelaraskan perasaan, menyelaraskan pikiran mereka dengan kehendak-Mu Tuhan.
Supaya dengan demikian jaminan doa mereka didengar oleh Tuhan. Bukan cuma didengar, dijawab oleh Tuhan. Berkati umatmu dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Katakan amin. Thank you untuk tambahan waktunya. God bless. Terima kasih Pak. Silakan duduk sejenak, saudara. Terima kasih kepada Pastor Roni Daud Simeon yang sudah jadi berkat buat kita sekalian. Dan saya percaya kita semua disegarkan dan dikuatkan melalui firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Amin saudara. Dan biar kita semua menyelaraskan hidup kita, perasaan kita, keinginan kita kepada kehendak Allah. Maka disitulah masa depan saudara semua. Tuhan akan bukakan dan nyatakan hal-hal yang lebih besar yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Nah, seperti tadi dikatakan, yang pertama saya ingin mendorong Anda semua untuk mengikuti program Bible Reading yang dilakukan oleh NDC. Saudara menyelesaikan pembacaan Alkitab selama 1 tahun. Dan saya lihat ada banyak orang Kristen ternyata, saudara, mereka bertahun-tahun jadi Kristen gak pernah baca Alkitab itu tamat dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu yang menyebabkan kenapa kita seringkali tidak mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya dorong Anda untuk segera daftar. Dan bagi saudara yang mau lebih dalam lagi, kita sudah menyiapkan juga NDC Bible Study secara online. Dan ini lebih berat karena 1 hari 1 pasal, saudara. Di situ akan ada begitu banyak pelajarannya ya, dan untuk menyelesaikan butuh waktu hampir 3 tahun. Ya, dan saudara yang mau lebih dalam lagi bisa ikuti NDC Bible Study juga. Ada di aplikasi, saudara bisa daftar di sana. Ya, dan yang kedua, bagi Anda yang membutuhkan doa secara khusus, di kita ada juga ratusan pendoa yang akan mendukung Anda di dalam apapun jadi pergumulan Anda. Kita sadar bahwa kadang-kadang kita lemah roh kita butuh orang-orang yang menjadi support, yang menjadi pendoa bersama-sama dengan saudara. Jadi saudara bisa scan QR yang ada, dan saudara menuliskan apa yang jadi permohonan doa Anda melalui aplikasi atau juga melalui scan QR ini ya. Selanjutnya yang terakhir adalah saya mendorong Anda juga mengikuti Revival Night yang dilakukan seminggu 3 kali. Dan ini adalah masa-masa di mana kita harus lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Ya, karena masa-masa sulit, masa-masa berat, dan kita percaya bahwa kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka roh spirit kita semakin kuat dan kita akan sanggup mengatasi segala masalah, segala badai apapun juga. Oke, tidak ada hal yang lain, mari kita bangkit bersama-sama berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan akhiri pada ini dan kita akan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Tuhan lebih dari sebelumnya. Kami seringkali membawa jalan kami sendiri di dalam setiap keputusan-keputusan yang kami buat. Tetapi hari ini kami belajar satu kebenaran yang sangat penting Tuhan. Biar Tuhan kami menyelaraskan hidup kami Tuhan. Semua keputusan kami dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biar kami berdoa sesuai dengan perspektif kerajaan Allah Tuhan. Bantu kami setiap hari. Karena kami sadar satu kebenaran yang terbesar adalah kami punya Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi selalu Tuhan memberikan perhatian buat kami. Dan itulah Tuhan yang seringkali kami harus datang di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk selalu menyerahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Dan aku percaya setiap orang sudah dijamah Tuhan dan dilawat hidup mereka. Yang sakit dijamah dan disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka sedang menghadapi masalah dalam keuangan, dalam bisnis, pekerjaan. Aku membuka tingkap-tingkap langit untuk mencukupi mereka Tuhan. Dan membuka sumber-sumber baru. Aku juga berdoa buat mereka sekalian Tuhan, apapun jadi pergumulan mereka. Karena aku percaya masa sukar akan berlalu bagi orang yang bertekun dalam iman Tuhan. Dan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.